Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya Muhammad Azam Izadin, yang kedua ada Dafa Ataya Hairil Riza, yang ketiga ada Muhammad Alifian Putra Wibowo. Baik, kami akan mendemonstrasikan alur program dari website yang telah kami buat dengan tema monitoring tempat pembuangan sampah untuk wilayah skop Surabaya. Yang dimana TPS ini kita asumsikan sebenarnya sebagai TPA ya, atau tempat pembuangan akhir. Baik, di sini adalah halaman home-nya, ya sederhana. Di sini yang memperlihatkan peta persebaran titik-titik lokasi TPS yang ada di Surabaya atau tempat pembuangan sampah yang ada di Surabaya. Baik, yang pertama-tama itu kita register terlebih dahulu. Jadi register ini kami sediakan 2 target pengguna, yaitu user biasa dan admin yang bersifat dinamis yang bisa diganti sama siapapun. Oke, kita akan mengetes yang pertama itu sebagai user, login sebagai user. Oh, sudah ada nampaknya. Tunggu. Yes. Ada main sebagai user. Oke, jika berhasil sudah sukses ya, kita akan otomatis direct ke halaman login dan kita login kembali dan data yang kita pakai mendaftar. Oke, di sini adalah halaman user ya, yang dimana ketika halaman ini dimuat, maka otomatis akan mendeteksi titik lokasi terkini. Nah, di sini ada API yang kami gunakan dari Open Weather Map. Ya, mungkin kayak cukup kurang akurat ya, karena di sini ada titik Wedureng di mana sebenarnya titik kita ada di Ketintang ya. Tapi ini adalah sebuah API dari Open Weather Map. Di sini ada tampilan selamat datang, ada menampilkan cuaca pada hari ini dan titik di mana user itu login. Nah, ini ada peta yang menunjukkan titik lokasi terkini. Jadi untuk privilege atau hak akses untuk user itu hanya satu ya, untuk melihat dan melihat titik ketika user mengklik lihat, maka akan menjalankan rute. Nah, akan ada rute loading. Nah, akan ada muncul tracking seperti ini ya, yang menandakan perjalanan menuju ke rute TPS Tegal Sari. Nah, di sini ada rutenya yang berisi kilometer dan durasi yang dibutuhkan untuk ke TPS. Ini juga mungkin kurang akurat ya karena perhitungan distance yang dilakukan secara manual dari jarak titik lokasi terkini. Nah, di sini user bisa melihat ada status. Jadi ketika tersedia, user bisa mungkin melakukan atau melihat lokasi TPS dan melakukan pembuangan sampah ke daerah TPS tersebut. Oke, kemudian di sini ada kita menggunakan Pagination untuk memudahkan mencari TPS tanpa memuat terlalu banyak ke bawah. Kita Pagination 10 data. Dan di sini juga kita menggunakan fitur pencarian untuk membantu mempercepat menemukan TPS sekiranya kita sudah mengetahui TPS tersebut untuk melihat statusnya ya. Contoh TPS Karangpilang yang membayangkan daerah tradisi. Nah, kalau TPS itu tidak ada, maka ada kondisi bahwa TPS itu tidak ada, tidak ditemukan. Oke, kemudian di sini ada informasi, poster, infografis yang berisi tata cara pengolahan sampah yang dimana menitik beratkan untuk proses tahap pembuangan ke TPS dan pemrosesan akhir dari sampah tersebut. Nah, kemudian ada fitur untuk mengecek kepada admin
di mana user bisa masukkan nama TPS, latitude, longitude, alamat, dan bisa memasukkan pesan apa saja kayak semisal mungkin semisal ada updatean dari TPS tersebut, user melihat bahwa atau yang berhubungan dengan yang pengelola TPS itu mengatakan TPS tersebut sedang dalam karena kita menyediakan tiga status ya, ada tersedia, penuh, dan pemeliharaan. Jadi mungkin sang yang bertugas menghandle TPS tersebut bisa mengupdate dan mengirimkan informasi ke admin bahwa status TPS ini sedang dalam pemeliharaan contohnya ya. Dan ini kita menggunakan API WhatsApp biasa ya untuk mengirimkan data beberapa isian field ini. Oke, baik. Kemudian kita login sebagai admin. Kebetulan sudah register dari tadi. Kita login sebagai admin. Welcome. Nah, untuk hak akses admin adalah menambahkan TPS baru. Nah, di sini admin bisa menambahkan TPS baru, mengedit, melihat, juga menghapus ya. Tapi admin tidak hanya bisa melihat saja, ya. Tapi tidak tidak ada tracking yang dilakukan atau garis polyline yang mengarah ke TPS langsung. Nah, di sini kita bisa menambahkan TPS, contohnya kita menambahkan TPS baru aja, baru dengan alamat di Tintang Tengah. Kita coba tes menambahkan. Nah, dan TPS berhasil ditambahkan. Kita bisa melihat di pagination yang terakhir pasti ada. Nah, ini yang terbaru tadi yang kita tambahkan TPS baru di alamat Tintang Tengah. Nah, ini titiknya di sini ya, tersedia sebagai default inputan. Kemudian admin bisa mengedit nama atau alamat jika ada perubahannya. Dan yang paling sering dilakukan pasti adalah status ya. Kita menyediakan tiga status. Jadi mungkin ketika yang mengelola TPS tertentu mengkonfirmasi bahwa TPS tersebut dalam tahap penuh kah atau pemeliharaan, ini bisa diganti oleh admin, disimpan, dan di table akan otomatis berganti statusnya menjadi nah ini penuh. Coba kita ganti yang TPS Genteng juga menjadi pemeliharaan dan kita lihat dari sisi dashboard user apakah berubah juga. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi bakal di TPS user akan diberi informasi bahwa TPS Tegal Sari ini penuh. Jadi kita tidak bisa melakukan tempat pembuangan sampah ke sana. Atau TPS Genteng yang misal dalam tahap pembersihan kah, pemeliharaan kah. Nah, itu kita tidak bisa melakukan pembuangan TPS di sana. Jadi informasi ini berguna untuk user untuk memilah TPS mana yang masih bisa untuk dibuang sampahnya di sana. Coba kita login ke user tadi apakah berubah untuk melihat informasi secara real time. Oke, mari kita lihat tadi dua TPS tadi yang kita rubah. Nah, berhasil kan terubah. Ini juga berubah statusnya. Jadi TPS Tegalsari bakal ada informasinya bahwa penuh. Nah, ini ada pop-up, pin pop-up dari OpenStreetMap yang menyatakan bahwa TPS Tegalsari ini penuh. Jadi user bisa melihat ya bahwa kita tidak bisa membuang sampah di sini. Sama halnya dengan TPS Genteng ini, daerah Genteng ya, yang menyatakan statusnya adalah tahap pemeliharaan atau masih tidak bisa digunakan ya. Mungkin lagi maintenance atau pembersihan dan segala macam ya, pemeliharaan. Jadi seperti itu. Kemudian tadi eh, di admin itu bisa mengganti nomor WA untuk dikirimkan informasi TPS ya dari user. Kita melihat tadi bisa melakukan pergantian nomor WhatsApp di sini. Nah, ini ada beberapa validasi juga yang sudah diterapkan bahwa kalau belum ada inputan field maka ada aswal SWAT suite alert menyatakan nomor telepon tidak boleh kosong dan kalau lebih dari 13 karakter maka ada validasi validasi yang muncul. Nah, ini bisa mengupdate siapapun, mungkin admin yang bakal berubah, yang menghandle atau mungkin admin yang lebih dari satu akan menghandle monitoring ini ya bisa menyimpan nomor WhatsApp. Jadi nantinya user itu bakal mengirimkan ke informasi TPS yang diisi di field ada 4 atau 5 tadi itu field isian dan akan mengarahkan ke
WA admin yang mengupdate di sini. Jadi ini harus diupdate ketika admin baru admin yang berbeda itu login ya untuk menerima data dari pengguna. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.